created using Powtoon. Anda kembali di White Shot, pemirsa. Beberapa hari yang lalu tim Metro TV dan aksi cepat tanggap berhasil memasuki wilayah pengungsian Muslim Rohingya di Myanmar. Seperti apa kondisi para pengungsi saat ini di sana, kita lihat bersama. Sepanjang jalan menuju pusat pengungsian Muslim Rohingya di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, di kanan kiri jalan terlihat pemandangan tenda-tenda darurat seadanya yang dihuni warga Rohingya. Beberapa gambar selama perjalanan ini direkam secara sembunyi karena pemerintah setempat melarang siapapun untuk masuk ke wilayah pengungsi, apalagi merekam gambar selama menuju ke kamp pengungsian di Sitema, Sittwe. Sejak 21 Oktober lalu, konflik kembali memanas di Rakhine, menyebabkan kawasan yang sudah padat ditempati pengungsi Rohingya harus kembali diisi sekitar 28.000 orang dari beberapa kawasan di bagian barat Rakhine. Akses jalan ke perkampungan dan pengungsian diblokade. LSM dan NGO internasional tidak bisa memasuki Sittwe, wilayah pengungsian. Selama hampir 5 bulan mereka berada di perkampungan ini untuk tinggal sementara tanpa adanya akses untuk kebersihan, kesehatan, dan juga bahan makanan. Untuk sementara waktu menurut mereka berada di sini tetap bertahan dan tidak ada solusi apapun. Seperti inilah kondisi kamp pengungsian Muslim Rohingya. Tenda bantuan PBB ini tidak bisa selamanya menahan panas terik matahari ataupun menahan aliran air ketika hujan. Konflik pada bulan Mei-Juni 2012 menyebabkan 75.000 orang harus tinggal bersama di kamp ini. Dari semua keperluan pokok seperti air, bahan makanan, sandang dan papan, kesehatan serta kebersihan, yang paling penting dan paling mereka butuhkan adalah status kewarganegaraan dan keadilan. Sampai kini mereka masih tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Tidak bisa hidup di negaranya dan tidak diterima di negara lain. Dari Sittwe, Myanmar, Anggi Hasibuan, Metro TV. Ya, seperti Anda barusan lihat, hingga kini puluhan ribu umat Muslim Rohingya masih mengungsi di Sittwe, Myanmar. Dan siapa sebenarnya umat Muslim Rohingya? Berikut liputannya. Etnis Rohingya diyakini merupakan keturunan orang-orang Arab pada abad ke-7 yang mendiami wilayah barat Myanmar selama berabad-abad. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine, namun ciri fisik dan bahasa mereka lebih mirip dengan orang Bengali dari Bangladesh. Diperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta orang Rohingya tersebar di Thailand, India, Bangladesh, Pakistan, dan Malaysia. Serta 800.000 orang Rohingya tinggal di Myanmar. Namun Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai pengungsi dari Bangladesh, terlebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menyebutkan Rohingya bukan bagian dari susunan warga di Myanmar. Puncaknya adalah pada bulan Juni 2012. Di mana Rohingya bentrok dengan etnis Rakhine di bagian utara negara bagian Rakhine, Myanmar. Aksi berakhir dengan 78 orang tewas, ribuan rumah hancur dan puluhan ribu orang harus mengungsi. Sejak saat itu Muslim Rohingya hidup terkatung-katung di pengungsian Sittwe. Pada tanggal 21 Oktober kemarin konflik kembali pecah di bagian barat Rakhine, menyebabkan 30.000 orang Rohingya lainnya harus mengungsi. Dari Sittwe, Myanmar, Anggi Hasibuan, Metro TV. Ya, Metro TV dan tim aksi cepat tanggap ACT selain berhasil memasuki kawasan pengungsian Rohingya di Myanmar, mereka juga memberikan bantuan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Dan bantuan ini pun diserahkan langsung kepada mereka ketika memasuki kawasan Sittwe.
Bantuan Indonesia diberikan dalam bentuk pembangunan shelter atau tempat tinggal yang lebih baik dan permanen. Pengungsi Rohingya hidup di kompleks kamp pengungsian yang sangat memprihatinkan. Mereka harus bertahan dengan kondisi yang tidak layak dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Bahkan memasak dan mencuci harus dilakukan di dalam tenda. Satu shelter bisa memuat sekitar 10 kepala keluarga dan diharapkan selesai 100 shelter dalam waktu beberapa bulan. Pada kesempatan ke Myanmar, Metro TV dan ACT juga memberikan bantuan kepada korban bencana alam angin topan yang terjadi pada tahun 2010 di wilayah Irawat melalui madrasah di Tauka Yanlai. Vice President Aksi Cepat Tanggap Shuhel Maidi menghimbau rakyat Indonesia untuk terus peduli dan memberikan bantuan dengan apa yang terjadi di Myanmar. Ya, melihat kondisi yang ada di shelter ini yang cukup memprihatinkan, kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tetap memberikan peduliannya kepada saudara kita yang ada di Rohingya. Dan ini bagian yang wujud kita sebagai sebuah bangsa yang peduli terhadap nasib saudaranya yang ada di belahan dunia. Masih banyak informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami setelah jeda komersial berikut ini.